Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpah. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab.
Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. gerah dan sumpek. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpek. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Gue pernah pakai hijab karena pacar gue. Gerah gitu rasanya. Gerah dan sumpek. Kan ketetapan dari Allah memang perempuan itu memang harus menggunakan hijab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Jumanji. Alhamdulillah, senang rasanya bisa menyapa kalian di Jumanji malam hari ini. Insya Allah, kajiannya akan segera dimulai ya. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir lebih awal, terima kasih banyak. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung, boleh banget nih teman-teman disiapkan dulu catatannya atau mungkin cemilan favorit, atau teman-teman lebih suka ditemani secangkir kopi atau teh hangat juga boleh ya, biar semakin semangat menyimak kajiannya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillah famay mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kajian Jufisah Jumanji. Kali ini sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya, Aprilia, salah satu leader sahabat soleha, insya Allah akan memandu jalannya acara Jumanji pada malam yang penuh berkah ini. Teman-teman yang sudah bergabung boleh banget nih diajakin keluarganya, sahabatnya, atau mungkin bestie-bestinya, biar kita kajiannya lebih seru, bisa barengan juga. Oh iya, teman-teman dari kota mana aja nih, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang satu domisili, mungkin nanti bisa meet bareng. Boleh banget ya teman-teman. Silahkan ditulis di kolom komentar. Oh ini ada Kak Rahmatul Umaroh dari Jogja. Wah, Masya Allah. Kak Ismi dari Tangsel. Halo Kak Ismi.
Ada Kak Aas dari Subang juga. Kak Adinda Esa dari Tangerang. Ada yang dari Bogor kah? Kebetulan aku juga dari Bogor nih. Oh, Cianjur, deket ya Kak. Cianjur, ada yang Jakarta. Halo, ada yang dari Karawang juga. Oke, teman-teman. Kalau boleh tahu kesibukan saat ini apa nih? Apakah masih kuliah? Atau sudah bekerja? Atau masih sekolah? Mungkin juga udah ada yang menikah ya. Boleh banget nih teman-teman yang masih kuliah, boleh tulis angka 1 di kolom komentar. Yang udah kerja angka 2, yang masih bersekolah angka 3, dan yang sudah menikah angka 4. Kayaknya ini udah ada yang jawab deh. Bentar, aku cek dulu. Oh, 1 nih Kak Feni. Berarti masih kuliah ya Kak. Kak Isma juga masih kuliah. Ada Kak Agustin. Udah kerja. Ah, siapa ini? Satu, satu, satu. Oh, maksudnya udah kuliah mungkin ya. Oke, satu-satu udah kerja. Wah, Masya Allah. Oke. Em, untuk membuka kajian hari ini agar semakin diberkahi, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu leader sahabat soleha, yaitu Kak Rahmatul Umaroh. Kepada Kak Rahma, kami persilahkan. Jazakallah khair atas kesempatannya Kak Apri. Ya, sama-sama Kak Rahma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Waalaikumsalam. sobat soleha yang di sekitarnya ada mushaf ataupun Quran digital, boleh disimak Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Izin membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras, serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kepada Kak Rohmah atas lantunan ayat suci yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin. Sebelum lanjut ya teman-teman, pastikan teman-teman sudah follow narasumber dan beberapa Instagram kita ya. Yang belum follow, silahkan follow dulu. Di sini ada IG narasumbernya, @liadwipurianti, @hasanahnetwork, @jovisa.id, dan @solehastory. Pastikan teman-teman
sudah follow ya sekarang. Karena mungkin nanti akan ada hadiah yang bersifat tentatif. Kalau semisal teman-teman terpilih dan ternyata belum memfollow, maka hadiahnya akan hangus. Oke. Em, Sepertinya narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita sapa dulu Kalina. Assalamualaikum Kalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, aku April yang akan memandu acara pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya Kak April. Suara saya jelas? Ya, Alhamdulillah jelas Kak. Oke. Gimana nih kabarnya Kalina? Alhamdulillah. em, Alhamdulillah sudah membaik. Kebetulan kemarin sempat bed rest. Akhirnya hari ini udah mulai membaik dan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Syafaqillah Kak, semoga semakin berkah ya acaranya Kalina. Hmm, baik. Kegiatan Kalina hari ini, kalau boleh tahu. Iya, kegiatannya di rumah aja karena memang harus Mm-mm. em, istirahat gitu ya. Jadi beberapa hari ini memang di rumah full. Ada beberapa kegiatan yang memang akhirnya tercancel, tapi alhamdulillah ini adalah satu-satunya kegiatan yang akhirnya tetap jalan. Tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengizinkan saya alhamdulillah hari ini dengan kondisi yang sudah membaik dan akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kalina yang sudah menyempatkan mengisi acara di Jumanji ya Kak. Semoga acaranya semakin berkah. Oke, Amin. sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Kak Lina yang sudah berkenan mengisi kajian pada hari ini. Izinkan aku untuk memperkenalkan Kak Lina ya. Kalina atau nama panjangnya Lina Dwi Puryanti merupakan salah satu pendiri NGO non-governmental organization bernama Akademi Leaders Indonesia. Kesibukan beliau saat ini menjadi dosen, trainer, dan konten kreator. Juga menempuh program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalina juga penerima beasiswa S1 Bidik Misi dan penerima beasiswa S2 LPDP. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya Kalina, silahkan untuk Kak Lina menyampaikan kajiannya. Bagi teman-teman yang ingin menyicil bertanya terlebih dahulu, boleh banget diisi link Slido yang akan dikirim oleh leaders di kolom chat Zoom ya. Jangan kirim pertanyaan di kolom komentar. Baik, silakan Kalina. Baik, terima kasih Kak April. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya? Alhamdulillah sudah Kak. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya. Hari ini, malam ini menjadi salah satu penyemangat. Menjadi salah satu penyemangat saya untuk bisa cepat-cepat bangkit gitu ya. Untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ya, tema hari ini sangat menarik ya. Kita berbicara self-love dalam Islam itu seperti apa sih? Mencintai diri tapi tanpa mengabaikan akhirat. Nah, karena memang eh, self-love ini menjadi salah satu hal yang digembor-gemborkan ya. Self-love dong, self-love gitu ya. Ayo dong self-love gitu. Tapi sebenarnya dalam sudut em, Islam itu seperti apa gitu. Namun sebelum itu, Kak Lina pengen menunjukkan gitu ya, kalau dari sisi sudut pandang psikologinya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu,
kita buka dulu. Nah, dari sudut pandang psikologi, kalau kita berbicara tentang self love itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh psikologi yang dimana kalau yang pertama kita lihat dari Eric Fromm, self love itu sebagai sikap yang produktif. Biasanya ditandai dengan kepedulian, kemudian rasa hormat, tanggung jawab, dan pengetahuan tentang diri sendiri ini termasuk ke dalam pengetahuan bagaimana kelebihannya, bagaimana kelemahannya gitu. Nah, kemudian masih dalam pandangannya si Arif Fom ini, mencintai diri sendiri itu tidak berarti egois ya, melainkan menyadari bahwa diri sendiri itu juga merupakan objek cinta yang berharga, bahwa diri kita itu berharga gitu, dan berhak untuk bahagia, berhak untuk dicintai gitu. Nah, kemudian dari pandangan lain, menurut Rogers, itu menekankan ada konsep namanya unconditional positive regard, yaitu menerima diri secara utuh, secara menyeluruh, termasuk apa? Kelebihannya, kemudian kekurangannya, tanpa syarat apapun. Misalnya, aku aku em, menerima diri aku sendiri kalau aku itu misalnya cantik. Cantik yang seperti apa gitu ya. Yang putih misalnya. Yang pinter, pinter yang seperti apa? Ada syarat-syaratnya. Nah, berarti kalau ada syarat kita matok ada syarat-syarat tertentu, ya berarti dia belum mencintai diri sendiri, belum menerima diri sendiri secara utuh. Maka di sini Rogers itu menekankan bahwa ada konsep unconditional positive regard ini, yaitu menerima diri secara utuh dan juga penuh, secara menyeluruh, menerima kelebihannya, menerima kekurangannya, bahwa kelebihan yang ada di dalam diri kita, kekurangan yang ada di dalam diri kita itu adalah semata-mata dari Allah. Ya, semua manusia itu diciptakan itu unik. Mereka itu mempunyai potensi masing-masing. Dan tentunya dia juga memiliki kekurangan masing-masing. Yang setiap individu tentu kekurangan, kelebihannya itu masing-masing berbeda. Maka tidak sepantasnya ketika kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan proses kita dengan orang lain. Gitu. Maka tidak banyak ya, tidak heran ketika ketika kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, justru yang ada tuh sesak di dalam dada ya, stres gitu. Nah, maka inilah pentingnya kita itu bisa menerima diri kita itu secara utuh dan juga penuh. Nah, kemudian kalau kita lihat sudut pandang yang ketiga, menurut Maslow, Maslow ini menempatkan kebutuhan akan self-esteem atau harga diri dan self-actualization atau aktualisasi diri pada hierarki kebutuhannya gitu. Nah, mencintai diri sendiri itu adalah fondasi untuk mencapai potensi tertinggi seseorang dan menjalani hidup yang bermakna gitu. Nah, ini kalau dalam sudut pandang psikologi. Terus bagaimana ya Islam itu memandang? Nah, maka kita bisa lihat ya ternyata dalam Al-Qur'an pun disebutkan ya dalam Quran Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, baik kepada siapa? Nah, tentu termasuk kepada diri sendiri gitu. Nah, maka self love ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jiwa dan raga kita gitu. Nah, maka kenapa self love ini menjadi penting, teman-teman? Karena yang pertama,
jiwa dan raga kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sudah em, menakdirkan gitu ya diri kita, ya, kita itu diciptakan, berarti kan ada sesuatu yang memang Allah itu percayakan kepada kita, ya, bahwa diri ini itu adalah amanah gitu, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, ini dia. Kita harus self love gitu. Lah, self love yang seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mencintai diri yang seperti apa gitu. Apalagi mencintai diri ini kadang-kadang bagi sebagian orang itu disalahartikan gitu ya. Bukan disalahartikan, tapi dengan kata mencintai diri akhirnya dia itu melakukan sesuatu yang berlebihan. Nah, itu juga nggak baik gitu ya. Itu juga tidak baik. Maka kita akan nanti akan bahas lebih jauh tentang itu. Nah, karena tanpa self love juga itu menjadikan kita itu mudah sakit hati, burn out, bahkan melakukan dosa akibat kita itu stres atau tertekan. Kenapa ada beberapa orang yang saya yakin tidak ada di sini, insya Allah ya. Ada beberapa orang yang ketika dia itu tertekan atau dia itu merasa stres yang berlebihan, burn out, kemudian dia itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Larinya kemana? Ke minum-minuman, narkoba, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai ke pergaulan bebas ya. Alhamdulillah. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak melakukan self love. Orang yang mencintai diri sendiri itu tidak akan menyakiti diri sendiri, kan gitu. Orang dia itu cinta, masa menyakiti kan gitu ya? Kan enggak gitu. Nah, maka ya ini gitu. Tanpa self love ya dia bisa melakukan dosa akibat stres gitu. Kenapa kita kadang-kadang itu melihat teman barangkali tapi semoga enggak ya di antara kita gitu ya. Ada orang yang suka em, buat garis-garis di tangan. Ya, entah itu menggunakan jarum, entah itu menggunakan em, cutter atau alat semacamnya yang itu bertujuan untuk menyakiti atau hanya untuk menyakiti, tapi dengan alasan dia itu merasa senang melakukan itu gitu. Padahal itu kan berbahaya ya, membahayakan diri sendiri. Nah, itu kan ya karena dia tidak melakukan self love gitu. Akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri dengan alasan ya ketika melakukan hal itu dia merasa senang. Gitu. Berarti ya pasti ya karena dia belum melakukan self love gitu ya. Gitu. Nah, maka self love ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Dan ternyata gitu ya ketika kita melakukan self love yang tentunya dengan benar, dengan baik dan tentunya sesuai dengan syariat gitu, ya insya Allah gitu akan eh, dijauhkan dari hal-hal yang merugikan diri sendiri atau dosa gitu ya. Nah, kemudian self love ini juga membuat kita itu akhirnya bisa lebih produktif dan juga hidup itu tentunya bisa menjadi lebih bermakna. Ya, karena kita juga happy, tuh ya happy, em, membuat kita itu lebih bisa melakukan hal-hal yang positif, yang tentunya tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah, kemudian ini. Kemudian apa aja sih yang perlu dijaga? Ada 4 aspek yang perlu kita jaga ketika kita itu melakukan self love. Yang pertama adalah secara fisik. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai wujud kita itu self love ya. Nah, yaitu kita menjaga fisik kita. Dengan apa? Dengan memakan makanan yang halal, yang toyib. Kemudian makan makanan yang sehat. Kalau kita itu sudah tahu kalau makan makanan pedas itu bisa bikin perut kita sakit, maka kita tidak akan melakukan itu. Nah, maka orang yang dia itu tahu
dan udah tahu tapi dia juga melakukan. Karena ada beberapa orang yang udah ngerti nih, dia itu nggak bisa makanan yang pedes-pedes, tapi tetap makan pedes karena dia suka. Padahal dia tahu bahwa makan pedes itu bikin perutnya sakit, bikin nggak sehat, tapi dia tetap makan. Nah, berarti itu kan dia itu tidak mencintai dirinya sendiri kan gitu. Udah tahu sakit, kenapa dimakan? Pengen sakit dong. Berarti menyakiti diri sendiri kan gitu. Nah, masuk makan makanan yang lain gitu ya. Apalagi yang nggak toyib ya. Apalagi yang nggak baik gitu. Kemudian, istirahat yang cukup. Nah, ini juga istirahat yang cukup. Em, Istirahat yang cukup. Kita itu juga harus sadar gitu ya. Kapan kita itu harus meluangkan waktu untuk istirahat. Aktivitas boleh banyak gitu ya. Dan tubuh itu kadang-kadang tuh punya alarm sendiri gitu ya. Kapan kita itu benar-benar harus berhenti dulu sejenak. Kapan kita itu harus istirahat dulu gitu. Nah, maka kita kasih waktu itu gitu ya untuk istirahat gitu. Istirahat yang cukup. Apalagi misalnya nih, ada tipe orang yang memang nggak bisa begadang. Kalau dia begadang muncul sariawan. Kalau dia begadang maka besoknya misalnya pusing atau apa gitu. Tapi tetap aja ngelakuin begadang gitu. Nah, itu kan berarti hal yang memang dia udah tahu, tapi kok dijalanin aja gitu. Berarti kan dia nggak cinta gitu ya sama diri sendiri gitu. Gitu. Jadi secara fisik pun gitu ya, secara fisik kita harus tahu gitu ya, harus tahu dan melakukan apa yang memang terbaik untuk diri kita. Mulai dari makanan yang masuk, kemudian olahraga gitu ya, olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Kemudian secara mental, apa yang perlu dijaga sebagai wujud kita itu mencintai diri kita sendiri, ya. Apa yang perlu dijaga dari aspek mentalnya. Ya, contohnya kita bisa berpikir positif gitu ya. Kita bisa secara mental kita itu tahu gitu bagaimana kita itu menyalurkan emosi. Nah, tentu kita tahu gitu ya bagaimana kita itu bisa mengelola emosi kita. Secara mental pun kita juga harus em, dijaga gitu. Dan tentunya em, ini juga berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Karena ini tentang mental, aspek psikologis gitu ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana kita itu bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, kemudian secara spiritual. Nah, spiritual ini hubungannya dengan kita dengan Tuhan kita. Kita beribadah, ibadah yang wajib maupun sunnah. Ketika kita melakukan ibadah wajib atau bahkan meninggalkan gitu ya. Nah, itu udah kelihatan banget gitu. Kalau kita melakukan kewajiban, itu sebenarnya kan ada kesadaran, yaitu bentuk kita mencintai diri kita. Karena itu kan nanti hubungannya dengan akhirat gitu ya. Sayang gitu sama diri kita nanti di masa depan yang sesungguhnya di akhirat. Maka ada kesadaran ke situ. Tapi kalau orang dengan mudahnya meninggalkan kewajibannya, berarti kan dia tidak ada gambaran sampai sana, ya. Nggak ada pikiran sampai sana gitu ya. Mungkin ada tapi ya udah diabaikan aja. Nanti masa depan yang sesungguhnya di akhirat seperti apa, abaikan. Nah, maka apakah orang-orang yang seperti itu bisa dikatakan mencintai diri sendiri? Tentu tidak gitu. Maka bukti atau wujud kita itu dalam mencintai diri sendiri dalam aspek spiritual ini ya bagaimana kita itu bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslimah dan juga menjauhi larangannya gitu. Termasuk ketika kita itu pengen tahu sesuatu, berarti kan kita harus belajar tuh.
Kita pengen tahu sesuatu, kita harus belajar. Kita nggak ngerti, maka kita belajar. Nah, proses belajar itu juga merupakan bentuk wujud kita itu mencintai diri kita sendiri. Belajar itu adalah wujud kita itu peduli sama diri kita sendiri. Kan nggak mau tuh apa yang kita lakukan itu ya pada akhirnya salah kan gitu. Maka kita harus belajar. Maka belajar itu salah satu wujud kita itu mencintai diri kita sendiri. Kemudian aspek yang perlu dijaga juga adalah sosial. Secara sosial seperti apa? Oke, secara fisik kita itu eh, sudah bagus tuh, misalnya kita udah benar-benar menjaga apa yang kita makan, istirahat kita cukup, olahraganya juga oke gitu ya. Kemudian secara mental dia cukup bisa menjaga kesehatan mental dia. Kemudian secara spiritual dia itu ibadahnya lancar gitu ya. Bahkan em, menjalankan sunnah juga. Tapi ketika secara sosial dia itu kurang, artinya hubungannya kurang dengan sesama, nah itu juga kurang gitu ya, artinya kurang lengkap gitu. Maka yang bisa kita usahakan juga adalah dengan bagaimana kita itu bisa menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, lingkungan sosial gitu ya, hubungan khususnya menjaga hubungan dalam hal lingkungan sosial gitu supaya tetap baik gitu. Dan ini yang perlu saya tekankan barangkali ya. Kita bisa kenal dengan siapa aja. Tapi teman-teman, kita itu tidak boleh berteman dengan siapapun. Artinya, kita itu boleh kok kenalan siapa aja boleh. Siapapun ya. Tapi untuk bisa masuk ke dalam lingkaran pertemanan, itulah yang harus kita pilih. Karena apa? Karena kita itu akan dipengaruhi oleh lingkaran itu. Maka pastikan lingkungan yang kita pilih itu baik untuk kita. Untuk kita itu bisa bertumbuh. Bertumbuh ke arah mana? Tentu ke arah yang positif. Maka mencari atau memilih, menentukan lingkungan mana yang akan kita pilih untuk tumbuh dan berproses itu menjadi penting. Dan itu adalah bentuk kita itu mencintai diri kita sendiri. Gitu. Karena kita pandai artinya menempatkan diri kita. Oh, saya ini akan lebih bagus, akan lebih baik, akan bisa bertumbuh dengan baik, akan bisa bertumbuh dengan positif ketika saya itu bisa hidup di lingkungan yang seperti apa. Tapi kalau kita ya karena em, banyak mungkin orang yang merasa em, ya kenalan sama siapa aja ya kalau kenalan mah sama siapa aja gitu tapi kalau berteman ya kita harus pilih-pilih gitu karena jangan sampai kita itu terombang-ambing gitu ya artinya sana sini oke gitu ya padahal ya beda gitu karakteristik orang-orang dengan circle-circle tertentu itu beda maka beruntunglah teman-teman yang udah join ya komunitas di sini gitu ya, komunitas yang positif insya Allah. Apalagi ada kajian setiap minggu ya, itu keren banget. Semoga bisa istiqomah gitu ya sampai seterusnya dan bisa menjadi lingkungan yang memang positif gitu untuk mewadahi teman-teman yang memang membutuhkan lingkungan seperti ini gitu. Gitu. Jadi secara sosial pun harus menunjukkan bahwa kita itu mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita untuk terjun ke lingkungan yang kurang baik. Tidak sedikit gitu ya, saya menjumpai beberapa rekan-rekan yang pada akhirnya dia itu tidak kuat dengan prinsipnya, tidak kuat dengan keyakinannya, akhirnya ya sudah ngikut arus gitu. Yang awalnya dia sangat, dia sudah sangat baik gitu. Sudah sangat baik, sudah sesuai syariat, menutup aurat,
tapi kemudian memilih pekerjaan yang eh, kurang apa ya, mengedepankan gitu ya prinsip-prinsip seperti itu, akhirnya ya dia bisa lepas hijabnya gitu. Dan itu tidak sedikit gitu. Artinya memang lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Gitu. Nah, ini beberapa aspek ya, aspek yang perlu dijaga. Jadi memang bentuk di kita dalam mencintai diri sendiri itu memang sebenarnya banyak. Termasuk bagaimana kita itu bisa em, merawat diri gitu. Itu termasuk ini juga, bagaimana kita itu mencintai diri sendiri. Ada yang bilang atau ada yang mengatakan gitu ya, ya saya menerima diri sendiri gitu ya. Saya tuh menerima diri sendiri secara utuh, secara penuh, sangat menerima gitu. Tapi menerima itu bukan berarti pasrah ya teman-teman. Saya menerima diri saya, tapi bukan berarti pasrah gitu aja. Artinya kita tuh harus merawat. Artinya kita tuh harus menggunakan apa yang sudah Allah berikan ke kita untuk sesuatu yang lebih baik. Contohnya, kita diberikan tubuh gitu ya. Diberikan tubuh dengan em, lengkap. Kemudian kita gunakan untuk apa? Kita rawat dengan seperti apa? Termasuk penggunaan beberapa produk-produk kecantikan gitu. Ya, kalau asal itu tidak berlebihan ya bagus gitu kalau tujuannya itu untuk merawat. Maka di sini juga penting gitu kita untuk terus menata niat, menata tujuan. Maka dalam konsep self love ini kita benar-benar melakukan sesuatu untuk mencintai diri kita sendiri, ya tujuannya untuk diri kita sendiri supaya kita itu juga merasa puas akan diri kita. Kita tidak haus akan validasi. Kita tidak butuh validasi dari orang lain karena kita udah cukup puas dengan diri kita sendiri. Gitu. Maka kalau ada orang yang dia itu sangat merawat wajahnya, misalnya dengan menggunakan skincare atau make up di beberapa momen, kemudian ada yang julid, kamu ini banget dikit-dikit pakai sunscreen, dikit-dikit pakai ini gitu misalnya. Nah, padahal dia sendiri itu melakukan itu ya karena untuk merawat gitu, bukan karena untuk mencari perhatian orang, bukan karena ingin terlihat misalnya menonjol gitu ya, tapi karena dia itu sadar bahwa kulit itu juga perlu dilindungi gitu. Untuk merawat diri dia sendiri gitu, menjaga apa yang sudah Allah berikan. Itu baru kulit nih. Belum lagi kita diberikan akal yang sehat. Akal yang sehat ini digunakan untuk apa? Kemudian kita diberikan mata yang lengkap bisa melihat. Kita gunakan untuk apa? Jadi menerima diri itu bukan berarti pasrah kemudian ya udah kayak iya aku menerima diri alhamdulillah gitu. Tapi enggak, bersyukur menerima diri itu tidak cukup dengan kata-kata alhamdulillah, enggak. Tapi harus diimbangi dengan hal-hal lain yang mendukung dan itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata yang lengkap dua. Kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk scroll TikTok sampai kita bosen ketiduran, atau kita kita gunakan untuk melihat hal-hal apa gitu? Atau kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Nah, misalnya gitu. Nah, em, ya itu hal-hal yang sederhana gitu ya, tapi sebenarnya itu wujud syukur kita. Wujud bagaimana kita itu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita diberikan telinga.
untuk melihat, untuk apa? Untuk mendengar. Mendengar apa? Kalau kita digunakan untuk dengerin gosip, itu kira-kira wujud kita itu mencintai diri sendiri atau enggak? Nah, tentu berbeda ya dengan orang yang menggunakan telinganya itu untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Maka orang yang memiliki kesadaran untuk mencintai dirinya sendiri, maka dia akan lebih sadar dalam menentukan apa yang akan dia lakukan. Mata dia gunakan untuk apa? Telinga digunakan untuk apa? Tangan digunakan untuk apa? Bahkan keseluruhan badan kita digunakan untuk apa kan gitu. Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, tapi ingat nih teman-teman. Ingat ada sesuatu yang bisa jadi warning gitu ya, peringatan. Ketika kita itu sudah mencintai diri kita secara utuh, secara penuh, secara menyeluruh, kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini yang kurang bagus. Jadinya, maka ini kalau sudah merasa begini, harus segera sadar gitu ya. Harus segera istighfar gitu ya, sadar. Kemudian bahkan sampai kita itu merasa misalnya kita merasa pencapaian itu semuanya itu hasil dari usaha kita sendiri. Padahal apa yang kita capai itu ya dari Allah kan gitu ya. Nah, jadi harus segera sadar nih kalau sudah ada perasaan-perasaan yang demikian. Ini menjadi peringatan gitu. Kemudian enggan menerima kritik dan saran karena sudah terlalu merasa puas sama diri sendiri. Akhirnya dia ketika mendapatkan saran dan juga kritik dari orang lain, mental kritik dan sarannya. Maka ini juga jadi warning gitu ya, peringatan ini. Kalau sampai kita itu merasa sudah sangat sempurna, sudah yang paling baik, wah ini udah tanda-tanda nih. Udah tanda-tanda ada sesuatu yang gak beres sama diri kita. Itu kemudian termasuk ini, menjadikan dunia itu menjadi tujuan utama. Wah, ini juga em, kita harus segera menyadari kembali. Kita tuh sebenarnya itu self love itu ya juga untuk apa sih? Untuk siapa? Apakah betul untuk diri kita sendiri apa atau semata-mata ya kita karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini eh, Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Nah, jadi penting gitu ya untuk menyeimbangkan. Jadi kita boleh self love gitu, tapi kita juga tanpa menyampingkan kepentingan akhirat. Ya, itu teman-teman. Jadi kita boleh sangat diperbolehkan malah ya untuk self love, tapi tetap kita itu ada batasan-batasan ya seperti warning tadi ya itu kan kayak udah jadi mentok banget kalau udah ngerasa kayak gini berarti artinya ada sesuatu yang memang harus dibenerin lagi. Mulai dari niatnya gitu. Harus disadari lagi. Gitu. Sebenarnya kita melakukan ini tuh untuk apa? Kita menjaga tubuh kita supaya apa? Gitu, teman-teman. Nih, jadi kita misalnya nih, kita lagi suka banget olahraga karena untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada yang suka lari mungkin ya di sini, ikut lari. Tapi kalau misalnya lama-lama lari ini menjadikan dia itu
kemudian sudah mencapai banyak medali, misalnya maraton, half maraton, kemudian sampai merasa hasil usaha sendiri gitu, atau misalnya menjadikan itu sebagai tujuan utama, menyampingkan hal-hal lain, bahkan misalnya menyampingkan kewajibannya, wah ini udah bahaya gitu. Padahal tujuannya itu kita supaya sehat, kita olahraga, kita menjaga tubuh itu supaya sehat, supaya kita bisa beribadah dengan sehat, dengan tenang kan gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini ya artinya mungkin kita sudah sedikit jauh gitu ya, jadi kita harus balik lagi. Sebenarnya tujuan kita untuk mencintai diri kita sendiri, ya dengan tadi berbagai aspek ya, dengan berbagai aspek yang tadi sudah disampaikan, itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Atau benarkah untuk kepuasan diri atau sebenarnya kita hanya ya ingin apalagi kalau bukan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak gitu. Itu teman-teman. Gitu ya. Jadi bagaimana cara teman-teman itu dalam mencintai diri sendiri itu juga ya semua individu bisa berbeda gitu karena semua orang itu kan punya kesenangannya masing-masing, punya orientasinya masing-masing. Kalau kita belajar dari sahabat ya, Umar bin Khattab gitu ya, yang suka memanah dan juga berkuda, eh, tapi lain halnya mungkin ya, gitu ya dengan Utsman bin Affan, yang beliau itu sangat dermawan gitu ya, yang menjaga hartanya dan juga menggunakannya untuk kemaslahatan umat. Nah, dan tidak semua orang itu melakukan apa yang sama yang kita lakukan. Apa yang kita cintai itu juga tidak semua orang tuh harus gitu menyukai apa yang kita cintai. Jadi cara kita dalam mencintai diri kita sendiri pun masing-masing orang bisa berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas teman-teman, bagaimana kita itu mencintai diri kita sendiri, kita juga harus ingat kalau ada batasan-batasan juga yang harus kita perhatikan sehingga apa yang kita lakukan dalam rangka wujud kita, wujud syukur kita kepada Allah, ya, kita juga harus ingat gitu ya, bahwa ada sesuatu yang memang harus ada batasannya, sehingga ya kita mencintai diri kita sendiri, tapi kita itu tidak berarti meninggalkan akhirat. Maka ini sangat ini ya, sangat sesuai sebenarnya dengan doa sapu jagat ya, bahwa kita itu kan meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi yang kita minta itu bukan hanya kebaikan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Pun sebaliknya, kita itu kan meminta bukan hanya bagian di akhirat saja, kebaikan di akhirat saja, tapi juga di dunia. Artinya dua-duanya balance. Gitu. Gitu teman-teman. Kurang lebih itu barangkali yang bisa jadi pemantik. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Kak Lina atas penyampaiannya yang begitu luar biasa dan menginspirasi. Meskipun kurang sehat ya Kak Lina. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh ketik pertanyaan di link Slido yang sudah dikirim atau yang akan dikirim linknya di kolom chat oleh leaders. Nanti akan saya bacakan satu persatu untuk langsung dijawab oleh Kak Lina. Kalau teman-teman yang mau raise hand atau on mic, pertanyaannya akan didahulukan. Ya, kalau semisal teman-teman pertanyaannya terlalu panjang dan nggak bisa disubmit di Slido, bisa dibikin dua part ya, teman-teman, dengan tambahan keterangan lanjutannya, biar nanti agar memudahkan saya membacakannya. Oke.
Sepertinya ini sudah ada yang angkat tangan ya, Kak Lina. Kepada Kak Azalia, boleh disampaikan Kak pertanyaannya. Kalau bisa Kakak berkenan, boleh on cam ya, Kak. Assalamualaikum Kak Lina, Kak April. Waalaikumsalam. Mau izin tanya Kak, aku nih kan sekarang ini lagi mulai sering ngonten juga gitu Kak di IG. Tapi kadang-kadang jadinya keasikan ngonten gitu. Nah, tadi kan ada warning signs gitu kan Kak. Jadi eh, gimana ya Kak caranya istirahat atau reflect back gitu Kak, biar kita tuh nggak terlena ketika muncul nih warning signs-nya gitu. Kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Azalia atas pertanyaannya. Kepada Kalina, mohon untuk dijawab ya, Kak. Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Kadang-kadang memang ketika kita itu sedang melakukan sesuatu yang kita senangi, itu jadi kayak pengen ngelakuin itu terus gitu. Akhirnya kita mengabaikan istirahat, mungkin sampai lupa makan. Dan saya rasa itu tidak hanya em, di apa ya dirasakan oleh mbaknya aja nih ya, tapi mungkin banyak orang juga yang merasakan hal yang sama gitu. Ada orang yang mungkin suka nulis juga, suka baca. Itu kan sesuatu hal yang bagus ya. Tapi ketika kita itu kemudian sampai saking senengnya, akhirnya lupa deh makan, lupa istirahat. Gitu, kita mengabaikan hal-hal lain. Nah, itu yang akhirnya nggak bagus. Tapi dengan tadi, Kak, siapa ya tadi namanya? Izin Kak menjawab Azalia. Kak Azalia. Oke. Iya, betul. Tadi dengan Kak Azalia itu tadi tanya, itu menunjukkan bahwa Kak Azalia ini sebenarnya sudah memiliki kesadaran bahwa wah kayaknya ini jadinya kok untuk istirahatnya jadi kurang ya. Nah, ini kan sebenarnya udah ada warning dari dalam diri sendiri dan itu bagus gitu. Dan itu bagus gitu. Lebih cepat menyadari lebih bagus. Lebih cepat juga dalam mengevaluasi. Nah, jadi ini sebenarnya malah justru bertanda bagus dan tentu Kak Azalia tahu berarti ke depan harus seperti apa ya. Maka yang pertama bisa diatur lagi mungkin time manajemennya, waktunya. Sehingga apa? Semuanya bisa jalan gitu. Semuanya em, bisa jalan tanpa mengabaikan hal-hal yang memang penting juga gitu. Nah, ini ada, oke. Nah, gitu. Jadi, udah bagus ya Kak Azalea. Artinya, dengan bertanya seperti itu menunjukkan bahwa Kak Azalea ini sudah ada kesadaran bahwa udah ada warning dan harus rada direm dan harus bikin strategi lagi supaya semuanya itu bisa jalan. Karena jangan sampai kita terlalu berlari terlalu kencang, pada akhirnya ya kita sendiri yang capek gitu ya, dan ya kita tidak mendapatkan dampak positif yang begitu banyak gitu. Sehingga yang bisa dilakukan adalah coba perbaiki lagi, berbenah lagi, evaluasi diri, kira-kira gimana ya supaya waktunya itu bisa pas, waktunya itu bisa tidak hanya digunakan untuk hal yang memang disenangi saja saat ini, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang juga penting gitu, termasuk merawat diri, menjaga kesehatan, gitu, istirahat yang cukup, dan tentunya beribadah gitu. Jadi bisa disusun lagi strateginya. Kenapa saya bilang harus disusun? Iya, karena bagaimana kita menjalani kehidupan itu harus direncanakan. Siapa yang merencanakan? Kita sendiri yang merencanakan. Siapa yang membuat strategi? Kita yang membuat strategi. Sekalipun kita bekerja dalam dalam ritme yang sedemikian rupa, sekalipun kita itu belajar di instansi sedemikian rupa,
tentu ada strategi-strategi khusus yang bisa kita lakukan sehingga apa? Sehingga kita bisa seimbang menjalani kehidupannya. Gitu. Begitu ya, Kak Azalia. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak Lina atas jawabannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Azalia. Apakah ada tanggapan Kak Azalia? Baik, Masya. Baik. Terima kasih Kak Lina, Kak April atas responnya. Udah cukup buat aku. Mungkin nanti aku bisa evaluasi-evaluasi lagi supaya nggak kelebihan buat ngejalanin kegiatan cuman satu doang kan karena kita banyak juga kegiatan yang lain yang perlu ditunaikan gitu. Oke, Makasih. sama-sama. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau raise hand lagi, teman-teman? Sepertinya tadi ada yang menanyakan di kolom chat ya, Kalina. Kak Inana, Kak Inana, boleh on mic? Halo? Baik, sepertinya aku bacakan aja ya, Kalina, apakah boleh? Oke, Baik. boleh. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Nama saya Iza. Sebelumnya mohon maaf via chat. Menurut Kakak, gimana kita bisa self-love dan memaafkan terhadap diri kita sendiri? Sedangkan saya sendiri punya trauma masa lalu perihal laki-laki dan suka merasa insecure jika ada laki-laki yang datang berniat baik. Begitu pertanyaannya Kalina. Mohon jawabannya. Oke. Hmm, teman-teman, kadang-kadang kita itu berusaha untuk apa ya? Memaafkan orang lain. Kemudian kita dalam keseharian itu kan kita sering berinteraksi dengan orang lain ya. Dan tidak sedikit mungkin kita itu ada crash atau ya sesuatu yang menyakiti gitu. Dan kita berusaha untuk memaafkan orang lain. Tapi teman-teman, ternyata ada orang yang tidak, yang cukup penting juga untuk dimaafkan. Yaitu siapa? Diri kita. Memaafkan diri kita sendiri. Ya, mungkin eh, ini ya, nggak banyak juga orang yang menyadari itu gitu. Tapi ternyata penting loh kita itu memaafkan diri kita sendiri karena manusia itu kan tempat salah dan lupa ya. Ya, tidak terkecuali diri kita sendiri. Maka memaafkan diri kita sendiri itu juga sesuatu hal yang penting bagi saya. Nah, kalau kasusnya begini, gimana ya bisa self love dan memaafkan diri sendiri? Memang susah ya maafin diri sendiri. Kita berbuat salah misal, atau kita mengambil keputusan yang salah, atau keputusan yang kurang tepat. Terus ya kita jadinya merasa nggak nyaman. Kemudian kita itu merasa menyesal gitu ya dan sebagainya. Ya, itu hal yang wajar ya teman-teman. Namanya juga habis melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang salah. Tapi nggak ada salahnya juga kok kalau kita itu memaafkan diri sendiri. Meskipun itu bukan hal yang mudah, tapi itu adalah sebuah keputusan yang sangat hebat luar biasa. Dan itu akan membuka pintu-pintu lain yang lebih positif lagi kalau kita memang sudah memaafkan. Karena kalau kita memaafkan diri kita sendiri, maka kita akan jauh lebih apa ya namanya tuh, lebih enteng aja gitu. Kita udah memaafkan diri sendiri. Karena dengan kita itu memaafkan, artinya kan kita sebenarnya udah ridho ya. Kita udah ridho sama apa yang sudah terjadi.
Karena ini teman-teman, bukankah apa yang sudah terjadi di dunia ini, bukankah itu juga karena atas kehendaknya? Ya nggak sih? Jadi ya udah. Jadi apa yang sudah terjadi, baik yang positif maupun negatif, ya agar kita tidak berlarut ya. Apa yang sudah terjadi baik itu negatif ataupun positif, semuanya itu tidak akan terjadi kalau Allah itu tidak berkehendak. Maka ya sudah, apa yang sudah berlalu, sudahlah. Ikhlaskan, maafkan, ridho. Kita ingin menggapai ridhonya. Betul ya? Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita ridho atas kehidupan kita saat ini yang sudah ditakdirkan olehnya? Apakah kita sudah ridho atas kehidupan saat ini yang kita jalani dengan segala, tentunya masing-masing individu tuh punya lika-liku kehidupannya masing-masing. Maka yang pertama kita terima dulu. Ya, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Maka tidak cukup diterima, tidak cukup hanya ridho dan tidak cukup hanya untuk diterima ya, tentunya. Tapi jadikan itu sebagai pembelajaran yang berharga agar apa? Agar suatu saat tidak seperti itu lagi, agar suatu saat lebih hati-hati lagi, agar suatu saat gitu ya ke depan itu bisa lebih baik lagi. Gitu. Sebentar. Oke, sorry. Oke, gitu. Nah, maka ketika kita itu sudah ada rasa ikhlas, sudah ada rasa menerima dan kita menanamkan prinsip bahwa mulai saat ini ya saya akan melakukan ya hal-hal dengan lebih baik lagi, ya insya Allah gitu ya. Rasa insecure itu nanti akan perlahan juga akan berkurang gitu. Gitu teman-teman. Jadi yang bisa dilakukan adalah memaafkan, diterima apa yang sudah terjadi, trauma itu diterima, disadari, kalau sudah disadari diterima, ikhlas, ridho, bahwa itu adalah bagian dari hidup kita, bagian dari perjalanan kehidupan kita, dan dijadikan itu sebagai pembelajaran. Kalau sudah begitu, maka ayo niatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan siap gitu kalau ada niat laki-laki yang niatnya baik, ya tentu bisa dipertimbangkan gitu ya. Gitu. Begitu ya, Kak Inana. Semoga menjawab. Tidak mudah tentunya menghadapi trauma, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Artinya bisa diusahakan. Asal kita punya niat yang kuat dan tentunya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Lina atas jawabannya. Ini Kak Inana mengirim tanggapan di kolom komentar, Kak. Alhamdulillah, jazakumullah khair Kak Lina dan Kak April atas jawabannya dan nasihat malam ini. Jadi semakin sadar bahwa diri kita semua berhak untuk bahagia. Iya, Tuh. betul banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman, kita langsung ke Slido aja ya. Sini ada penanya yang pertama, mungkin Kak Rohmah. Bentar, aku izin bacakan ya, Kak, Boleh, boleh. pertanyaannya. Kak, mengapa saat depresi saya tidak
pernah self-love dan membangkitkan self-love. Bentar, aku ulang, Kak. Kak, mengapa saat depresi saya tidak pernah self-love dan membangkitkan self-love? Bagaimana mengembalikan self-love saat depresi, Kak? Baik, seperti itu, Kak. Oke, saat depresi kita tidak pernah self love. Justru teman-teman, self love itu bisa mengurangi ini ya, bisa menangkal, bukan menangkal ya, tapi dengan kita self love itu kita akan jarang mengarah ke stres dan depresi gitu. Justru ya, kalau self love kita emang udah bener-bener self love, ya kita nggak akan depresi gitu karena kita udah udah puas kan tentunya sama hidup kita. Kita udah cukup puas dengan hidup kita udah merasa hidup kita itu bermakna. Jadi nggak akan depresi gitu. Tapi kita kan tidak tahu ya yang namanya kehidupan. Tiba-tiba dikasih bom gitu ya. Atau misalnya kita tiba-tiba ada masalah besar gitu. Padahal kita udah self love. Maka gimana ya caranya kita bisa bangkit dan kemudian kita bisa self love lagi gitu saat depresi. Maka yang pertama kita harus sadari bahwa yang namanya hidup itu ya beginilah hidup. Kita itu seakan berjalan dari masalah satu ke masalah yang lain. Kalau dibilang capek, capek gitu. Lelah, lelah. Tapi bukankah memang ini tempat dunia untuk berlelah-lelah? Kan gitu ya. Makanya kalau pengen nggak lelah gimana dong? Maka bukan itu sebenarnya pertanyaannya. Lelah kita itu buat apa gitu? Ketika kita depresi itu, stres gitu, tertekan, kita itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, pemicu kita itu stres, tertekan, depresi itu kan karena salah satunya adalah karena apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tapi kita harus ingat gitu. Ketika hal itu terjadi, kita harus ingat bahwa kita memang punya rencana, kita memang punya harapan. Tapi ingat, siapa pengendalinya? Pengendalinya kan Allah. Jadi ya udah, kalau memang eh, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya udah terserah dong, terserah Allah dong, ya kan? Pasti itu yang terbaik kok, pasti itu yang terbaik. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti yang terbaik. Sekalipun itu menyakitkan bagi kita saat itu, percayalah itu yang terbaik. Kita bisa tahu itu yang terbaik. Kenapa itu yang terbaik? Kita bisa tahu kenapanya. Itu tidak bisa langsung saat itu juga ya, karena kalau kita lagi ngerasa em, stres, tertekan, ya pasti pikiran kan overthinking macam-macam dan sebagainya gitu ya, yang nggak mengenakan gitu lah. Tapi teman-teman, kalau em, kita itu merasa stres, tertekan, sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, tapi justru hal lain yang terjadi, itu memang yang terbaik. Dan makanya kalau dalam Islam itu kan kita harus pandai mengambil hikmah, pandai dalam mengambil hikmahnya gitu. Ya mungkin tidak saat itu juga, tapi bisa minggu depan, bulan depan, tahun depannya lagi gitu. Gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah apa yang terjadi itu yang terbaik, apa yang kita harapkan. Kita memang punya rencana, tapi Allah yang punya kendali. Dan apa yang sudah dikehendaki, pasti itu yang terbaik. Jadi ya udah gitu aja. Maka kalau sudah begitu, selalu positive thinking. Selalu berpikir baik dan positif.
gitu. Dan em, apa yang kita lakukan tetap gitu ya, tetap dengan hal-hal yang baik yang memang sudah kita terapkan sebelumnya. Gitu. Jadi percayalah teman-teman kalau kita saat kita itu sedang ada sesuatu yang tidak mengenakan, percayalah gitu ya, akan ada sesuatu hal yang indah di depan yang menanti. Gitu. Yakin aja kalau ketika kita lagi dikasih ujian, kita lagi dikasih masalah, yakin aja kalau di depan itu ada hadiah besar dari Allah. Jadi kita tunggu aja. Maka pertanyaannya ketika kita lagi ada masalah yang bikin kita stres, depresi, pertanyaannya bukan kenapa ya kok saya? Bukan itu pertanyaannya. Tapi ya Allah engkau mau ngasih apa ya? Nah itu akan jauh lebih melegakan teman-teman. Gitu ya. Barangkali bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Lina atas jawabannya. Semoga pertanyaan Kak Rohmah terjawab ya Kak Rohmah. Baik, Terima kita kasih, lanjut Kak. ke baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Andini Fitriani. Kak, saya izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa tetap mengapresiasi diri sendiri sebagai bentuk self-love, walaupun insecure itu tetap ada di pikiran kita? Baik, kepada Kalina, mohon dijawab. Oke, bagaimana cara kita tuh bisa tetap mengapresiasi diri sendiri sebagai bentuk self love? Ya, mengapresiasi diri itu ya seperti tadi ya, yang ada 4 aspek itu, mulai dari menjaga kesehatan gitu ya, merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, merawat diri, kemudian menjaga kesehatan mental, beribadah gitu ya, menjaga hubungan kita untuk tetap terkoneksi dengan Allah dan juga menjaga bagaimana hubungan kita itu baik dengan orang lain. Dan insecure itu tetap ada gitu, walaupun insecure itu tetap ada. Tapi insecure itu ini ya, insecure itu bisa jadi baik, bisa jadi enggak. Gimana dong? Hah, jadi gini, orang yang insecure itu kan kemungkinannya ada dua. Yang pertama dia jadi rendah diri. Ya, tapi yang kedua cara menyikapinya bisa beda nih. Dia bisa memiliki semangat yang tinggi supaya nggak insecure. Misal, saya merasa saya insecure karena saya tuh merasa nggak pintar. Tapi dengan dia ngerasa nggak pintar, dia tuh ngerasa insecure, dia itu punya keinginan untuk sekolah lagi. Nah, itu kan jadinya kan positif ya, gitu. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi insecure itu itu pilihan gitu. Kita mau jadi rendah diri atau kita jadikan itu sebagai motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Muncul nih jerawat di pipi misalnya. Jadi insecure nih. Karena insecure itu adalah sesuatu hal yang mungkin setiap orang pasti rasakan gitu. Maka sebenarnya insecure itu hal yang sangat wajar dirasakan oleh orang gitu. Maka tinggal pilihannya itu bagaimana kita menyikapi itu adalah pilihannya gitu. Jadi nggak usah merasa sendiri karena insecure itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah menjadikan itu sebagai sesuatu yang menjadikan kita itu akhirnya rendah diri, tidak percaya diri, atau menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Semoga menjawab. Baik, semoga menjawab ya Kak Andini Fitriani pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, aku Nanda. Izin bertanya, gimana respon kita terhadap lingkungan atau circle sosial yang lebih memancarkan energi negatifnya? Oke, silahkan Kalina. Oke, respon kita terhadap lingkungan. Em, di dunia ini itu ada sesuatu yang memang bisa kita kendalikan dan ada yang nggak bisa kita kendalikan. Sekalipun misalnya kita sudah memilih lingkungan yang positif gitu, tapi kok ternyata ketemu juga nih circle-circle yang memang dalam tanda kutip negatif gitu. Terus apa yang dong yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Karena mereka itu nggak bisa kita kendalikan. Omongan orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Kemudian perilaku orang lain terhadap kita nggak bisa kita kendalikan. Respon orang lain terhadap kita nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa ngontrol orang lain.
Maka yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap respon orang lain terhadap kita. Gitu. Jadi fokusnya ya ke diri kita sendiri. Bagaimana kita itu merespon. Gitu. Gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap circle kita. Respon kita terhadap lingkungan. Respon kita terhadap orang lain. Itu bisa kita kendalikan. Gitu ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Lina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini pertanyaannya dari Animus. Berdamai dengan masa lalu apa termasuk self love? Ya, berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Ikhlas, ridho gitu ya. Self love. Karena itu menerima. Menerima apa yang sudah terjadi. Menerima diri. Menerima diri itu termasuk menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menerima, berdamai, ya artinya kita sudah fokus, udah bisa fokus ke hari ini dan esok kan gitu. Udah bisa fokus ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, sudah. Itu jadikan sebagai pembelajaran. Jadikan sebagai pembelajaran dan kita bisa fokus untuk ke depan. Maka termasuk. Maka berdamailah ya bagi yang belum berdamai. Gitu. Lanjut. Terima kasih ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Lina. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aidah Salma. Kak, gimana solusi untuk tidak insecure dan membandingkan diri dengan orang lain dalam proses pengembangan diri kita? Mohon dijawab, Kak. Oke, kita perlu fokus ya sama diri kita, sama diri kita sendiri. Artinya gini, setiap orang itu punya garis kehidupannya masing-masing ya, dan kita harus meyakini itu. Setiap orang itu punya garis kehidupannya masing-masing, maka kita juga fokus aja sama garis kehidupan kita sendiri. Maka tidak perlu membandingkan proses kita dengan orang lain, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, cukup bandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Apakah sudah lebih baik atau jauh lebih buruk? Jadi fokusnya ke diri kita dan bandingin diri kita aja dengan diri kita di masa lalu. Karena itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Gitu. Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Animus. Halo Kak, aku bentar, maaf. Kak, dari Lia ini Kak, ada lanjutannya juga. Kak, saat ini saya sedang bekerja dan masih merasa kurang pengetahuan tentang pekerjaan saya. Akhirnya insecure, apakah ini bentuk kurang mencintai diri sendiri? Lalu bagaimana agar saya tidak insecure, Kak? Terima kasih. Oke. Kurang pengetahuan tentang pekerjaan. Nah, akhirnya jadi insecure. Maka apa yang bisa kita lakukan? Biar nggak insecure, berarti kan kita harus lebih tahu ya. Harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pekerjaan. Betul? Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Belajar. Kan gitu. Cari tahu. Cari tahunya. Cari ilmunya. Belajar. Supaya bisa lebih tahu ya tentang pekerjaannya dan nggak insecure lagi. Karena insecure-nya itu kan karena nggak tahu kan gitu ya. Kalau udah tahu, berarti kan udah tahu, udah nggak insecure lagi. Maka bentuk bentuk self love-nya itu yaitu dengan belajar, dengan mencari tahu, dengan belajar itu bentuk dari self love-nya gitu. Gitu ya Mbak Lia. Jadi bentuk self love-nya itu ya dengan belajar gitu. Supaya lebih tahu dan kalau sudah tahu tentu insecure-nya akan menurun. Gitu ya. Semoga menjawab. Baik, semoga menjawab ya Kalia. Ini ada pertanyaan terakhir dari Slido, dari Animus. Kak, gimana caranya supaya enggak overthinking dan minder ketika lihat pencapaian orang lain, sementara diri ini merasa masih jauh dari mereka? Silahkan, Eh, Kak.
Oke, nggak akan habis teman-teman kalau kita itu membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Nggak akan habis, nggak akan ada habisnya dan itu bikin kita capek, capek sendiri. Maka teman-teman, nggak usah bandingin pencapaian kita dengan orang lain. Karena selain bikin overthinking, juga bikin capek. Ya, jadi ya udah, nggak usah bandingin. Bandingin aja pencapaian kita hari ini dengan diri kita di masa lalu. Gitu. Dengan diri kita sendiri di masa lalu, jangan dengan orang lain. Karena itu hanya akan bikin capek, bikin kita overthinking. Jadi ya udah, fokus aja sama diri kita. Gak usah banding-bandingin karena itu hanya menguras energi, menguras pikiran kita dan sayang dong kalau pikiran kita itu digunakan untuk banding-bandingin. Nggak cukup untuk karena nanti energi kita nggak hanya terkuras untuk bandingin aja, tapi ada overthinking di situ, kesel, capek. Mending kita gunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat daripada untuk bandingin gitu. Jadi fokus aja sama diri sendiri. Karena setiap orang itu punya garis kehidupannya masing-masing ya, ingat ya. Jadi fokus sama kehidupan diri sendiri dan berikan potensi yang terbaik. Setiap orang itu punya potensi. Jadi fokus pada potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Fokus untuk kembangkan dan buat pencapaian diri sendiri, tapi tidak usah dibandingkan dengan orang lain. Ibaratnya gini, kita aja, kamu aja, udah mau join di webinar ini, itu aja udah keren banget. Kamu aja udah bertahan sampai sejauh ini, itu udah keren banget. Itu udah pencapaian yang luar biasa. Jadi pencapaian itu nggak melulu tentang piala, tentang karir, tentang apa gitu ya. Tapi pencapaian itu bisa jadi tentang bertahan. Gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita tuh memaknai kehidupan gitu. Itu juga ya tergantung bagaimana kita memaknai kehidupan. Maka bagaimana kita tuh bisa mendefinisikan pencapaian gitu. Jadi itu ya teman-teman. Bagi kamu yang masih membandingkan pencapaian kamu dengan orang lain, ayo stop kita bandingin pencapaian kita. Fokus aja ke bagaimana kita itu bisa mengembangkan diri kita, memaksimalkan potensi kita, dan mari kita berikan yang terbaik diri kita. Gitu. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Lina. Mungkin teman-teman ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Alhamdulillah teman-teman, sebelum saya membacakan kesimpulan, kita rehat sebentar ya buat dokumentasi bareng dulu. Buat teman-teman yang berkenan on cam, boleh banget nih dirapihin dulu kerudungnya, dipasang senyum manisnya, biar makin cakep. Tenang, ini bukan buat gaya-gayaan kok, tapi buat dokumentasi bareng-bareng bahwa kita pernah kajian di Jumanji. Oke, aku hitung dari 1 sampai 3 ya. Kak Umah udah siap? Oke, Ya, sepertinya Kak. sudah siap. Baik. Aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapatkan malam ini. Sebelum kita tutup sesi kajian malam ini, kami mohon kesediaan Kalina untuk menyampaikan kesimpulan singkat atau pesan penutup agar bisa menjadi pengingat dan bekal bagi kita semua. Kepada Kalina, kami persilahkan. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya, sahabat Solihah ya. Eh, Oke, terdengar ya? Oke. Teman-teman,
Oke, baik untuk teman-teman semuanya, sahabat solihah semuanya. Sepertinya jaringan di aku agak ini ya, Kak. Nggak jelas ya? Jelas Kak di Kak Linanya. Silakan Kak. Oke, baik. Baik buat teman-teman. Ya, sudah jelas, Kak. Em, Sudah. oke, baik. Pesan mungkin ya, pesan closing statement dari saya barangkali. Teman-teman, apapun aktivitas kalian, apapun kesibukan kalian, jalani. Kemudian ingat, tapi ingat, meskipun kalian itu sedang berlari, ingatlah ada jeda untuk berhenti, untuk istirahat, bukan berarti untuk menyerah, tapi memberikan ruang diri sendiri untuk istirahat, memberi untuk bisa bangkit kembali dan siap untuk mengarungi kehidupan lagi. Begitu teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung Jumanji malam ini. Eh, sebelum ditutup, aku juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kalina atas ilmu dan inspirasinya. Juga untuk teman-teman semua yang setia membersamai dari awal sampai akhir. Kami juga mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian malam ini di Instagram Story, lalu tag pematerinya Kalina Lina Dwi Puryanti dan Soleha Story, biar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Kami juga mohon maaf jika selama acara ini berlangsung, khususnya saya, karena ini pertama kali soalnya Kak aku jadi host, jadi mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangannya. Dan juga mohon maaf atas kekurangan dari saya sebagai host maupun dari teman-teman leaders Jumanji lainnya. Sampai jumpa di Jumanji berikutnya setiap Jumat malam. Oh iya teman-teman, biasanya kita juga mengadakan kajian Jovisa Talk yang biasanya diadakan setiap Ahad malam. Cuman untuk tanggal 17 besok kita libur dulu, mungkin akan dimulai kembali di pekan berikutnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.